Terima kasih Kakak. Mohon maaf tadi saya sapa dengan Kakak siapa namanya? Kakak Jovan, Kakak Estin. Kakak Jovan. Oh iya, terima kasih Kakak Jovan perkenalannya. Dahsyat sekali ya, saya sampai terkejut. Oke, kita akan langsung ke sesi sore hari ini. Mungkin di waktu Indonesia Timur sudah menjelang malam ya. Saya akan bagikan link Mentimeter untuk kita bisa berpartisipasi. Jadi sesi untuk siang hari ini tidak berupa pemaparan satu arah, tapi kita akan interaktif. Akan ada kuis juga ya, dan hadiahnya juga sudah disiapkan oleh Kakak Ega Marlova ya. Benar ya Kak Ega ya? Nanti kejar saya aja kalau saya lupa ya guys. Mungkin coklat beng-beng. Ya, oke. Siap. Kakak semua bolehkah bergabung di link Mentimeter yang sudah ada di layar? Saya akan coba paste linknya, boleh diklik. Kita akan mulai dari perkenalan ya. Tadi dari Kakak Jovan sudah perkenalkan siapa saya. Saya juga mau untuk tahu siapa saja yang ada di dalam ruangan ini. Boleh perkenalan, kalau nama mungkin kita bisa lihat dari nama Zoom. Bolehkah bagikan nama organisasinya? Dan jika berkenan, apakah boleh ditambahkan sedikit organisasi ini bergerak di bidang apa, atau perusahaan apa, dan seterusnya. Silakan. Boleh klik menti.com, lalu tambahkan kode 67407124, atau bisa klik link yang sudah ada di kolom chat. Ya, sudah ada satu dari Perpustakaan Pinjam Pustaka. Oke, selamat sore Kak. Silakan yang lain. Dari organisasi Ata Gandong yang berfokus kepada pendidikan. Selamat bergabung. Silakan, ada lagi. Ya, saya juga sudah tambahkan Warna Visi Indonesia. Ada dari Kak Prilly, dari komunitas Walang Belajar Negeri EMA yang bergerak di bidang pendidikan. Selamat sore Kak Prilly. Dari Kak Eci, Green Molukas, komunitas pemerhati lingkungan khususnya di Kota Ambon. Ya, selamat bergabung Kak Eci. Saya pernah bertemu dengan Kakak yang termasuk pendiri Green Molukas. Kakak siapa lagi? Iren. Kak Iren. Kak Iren. Ya, Kak Iren. Selanjutnya ada Kak Popi Siahaya dari organisasi Rumah Generasi Bekerja untuk Isu Anak dan Perempuan di Kota Ambon. Salam kenal Kak. Kurang lebih untuk Warna Visi Indonesia juga kurang lebih sama. Dari Kak Ruth, berkecimpung dalam dunia pendidikan dan pendampingan remaja pemuda. Ya, Miss Ruth ini juga adalah, langsung saya kenalkan. Kenal ya. Juga adalah seorang guru ya, Miss ya. Ada Kak Katriona dari komunitas Walang Belajar Negeri EMA, bergerak di bidang pendidikan. Kak Fianti Pasa dari Lembaga Rumah Generasi yang bergerak untuk perempuan dan anak di Maluku, khususnya Kota Ambon, peduli pada pendidikan dan kesehatan. Apakah ada lagi rekan-rekan? Mungkin masih berusaha login atau mengetik?
Ada Kak Ivan Belseran ya. Kak Ivan Belseran belum memasukkan data ya. Kak Ivan, boleh ditambahkan? Mungkin adalah seorang pengusaha pala di Tobelo mungkin ya, Kak Ivan sekarang ya. Oke, sudah ada 9 respons. Kalau ada yang masih mengetik, boleh raise hand untuk ditunggu. Jika tidak, kita coba untuk lanjut ya ke slide berikut. Bagaimana, Kakak Ega, kita tunggu sedikit atau sudah bisa lanjut? Sambil Lanjutkan, lanjut aja mungkin Kakak soalnya ya. sudah mewakili semuanya, Kak, Oh, di baik. sesinya. Terakhir dari Kak Ega ya, dari Yayasan Pohon Sagu Maluku, fokus pada pendidikan anak dan pemuda. Oke, selamat sore untuk kita sekalian. Salam kenal, seperti yang tadi juga sudah disampaikan. Senang sekali untuk bisa berjumpa di sore hari ini bersama-sama dalam sesi sharing kita di topik bagaimana membangun organisasi yang efektif ya. Baik, saya akan coba melanjutkan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Yayasan Pohon Sagu, khususnya dari Kak Jovan sebagai MC, bahwa saya sedang bekerja sementara bekerja di Wahana Visi Indonesia, yang biasa mungkin disingkat dengan WVI, organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan, dengan pengembangan masyarakat, advokasi, tanggap bencana untuk membawa perubahan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. Dan sudah ada di Indonesia dengan nama Yayasan Wahana Visi Indonesia dari tahun 1998, walaupun secara operasional di bawah bendera World Vision sudah dari tahun, jika tidak salah, tahun 50-an ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, sudah selisih beberapa tahun kemudian, sudah mulai ada program seperti itu. Nah, ini adalah visi yang diemban oleh Wahana Visi Indonesia, visi kami untuk setiap anak, hidup untuk sepenuhnya, doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Dan untuk detail terkait misi, values, nilai organisasi, bisa juga kita sama-sama untuk lihat di website Wahana Visi yang sudah ada di layar ya. Untuk mempersingkat waktu tidak akan saya bagikan secara detail. Ini adalah daerah layanan Wahana Visi Indonesia untuk saat ini di berbagai provinsi dan berbagai kabupaten kota. Untuk di Maluku sendiri memang beroperasinya di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, di Tobelo, ada kantor di Halmahera Timur, di Buli, lalu ada juga di Kota Ternate. Seperti itu. Pernah merespon tanggap bencana ya di Ambon, kurang lebih mungkin 2-3 tahun yang lalu, kalau tidak salah. Ya. Saya berasal, tadi sudah disampaikan, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur ya, di sini, di Kupang, Kota Kupang, dan sekarang bertugas di kantor nasional yang ada di daerah Tangerang, walaupun masih work from home. Oke, saya akan melanjutkan kepada slide berikut. Kakak-kakak sekalian masih terkonek pada Mentimeter, bolehkah kita berbagi apa hal pertama yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata organisasi? Silakan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Sudah ada 7 orang dan sudah cukup banyak yang menyampaikan berbagai poin yang mau disampaikan. Ada kerjasama tim, visi misi lembaga dijalankan bersama, memiliki visi yang sama, tujuan bersama, saling percaya, perkumpulan orang, program, kepercayaan masyarakat, struktur, kerja tim, SDM. Ya, sudah ada 11 orang yang berpartisipasi. Silakan, jika masih ada yang mau menambahkan. Berkembang bersama, perkumpulan, oke, baik. Sudah ada 12 orang. Kita peserta ada kurang lebih 21, dengan panitia mungkin kurang lebih 5 orang ya. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk partisipasinya.
Kita akan coba lanjutkan ke slide berikut. Nah, saya meminjam definisi resmi ya dari KBBI, organisasi atau yang juga masuk dalam kategori kata benda ya atau nomina. Pengertiannya adalah kesatuan, susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian, orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Kurang lebih tadi sudah tergambarkan oleh keyword yang kakak sudah posting lewat Mentimeter. Ini adalah definisi secara resmi dari KBBI. Jika tadi saya sudah berbagi tentang Wahana Visi Indonesia, tempat saya bekerja, jadi berkoordinasi dengan Kak Ega dan Kak Tirsa, Kak Adi juga ya, dalam sesi hari ini saya akan lebih banyak sharing tentang bagaimana organisasi kemanusiaan tempat saya bekerja ini beroperasi seperti apa, visi misinya, strukturnya, kemudian apa saja prinsip-prinsip yang sangat penting untuk bisa membangun organisasi yang efektif. Nah, selanjutnya visi. Visi kalau dalam kamus KBBI artinya adalah saya ambil salah satu saja yang mungkin akan mewakili definisi kita, pandangan atau wawasan ke depan. Jadi apa hasil akhir ya, jadi dia kata benda juga, apa hasil akhir yang mau dicapai dari kerjasama dan tadi ya, struktur yang sudah kita bangun lewat suatu organisasi. Pandangan atau wawasan ke depan, hasil akhirnya ke depan seperti apa. Oke, kita akan coba interaktif lagi. Bolehkah ditulis di form yang sudah muncul di layar HP kakak-kakak sekalian, dari organisasi yang tadi sudah dibagikan, apa visi yang mau untuk dicapai? Dengan mengingat tadi ya, definisi visi adalah pandangan atau wawasan ke depan. Silakan boleh ditulis apa pandangan atau wawasan kakak-kakak ke depan terhadap organisasi masing-masing. Mungkin sudah ada visi tertulis, mungkin belum, mungkin baru sementara mau dipikirkan, boleh dibagikan secara personal ya, baik itu sama dengan apa yang ditulis oleh organisasi, pendiri, ataupun memang itu adalah visi pribadi yang mau dicapai lewat organisasi yang sedang kita bergabung sekarang. Sudah ada 4 respon, terima kasih. Kita masih menunggu sebelum nanti kita akan coba diskusi. Oke, baik. Sudah ada 8 respon visi yang sudah dibagikan di sini. Visi atau pandangan atau wawasan ke depan yang ingin kita capai ya. Kira-kira nanti hasil akhirnya apa. Itu definisi paling mudah untuk mengingat apa arti visi. Dari 8 respon ini, mungkin karena keterbatasan waktu juga dari teman-teman penyelenggara panitia, bolehkah mungkin ada 2 atau 3 orang yang bersedia volunteer untuk membacakan visinya dan juga sedikit berbagi mengapa memilih atau menuliskan visi tersebut. Boleh open mic dan boleh menyalakan kamera. Silakan. Sekaligus kita berkenalan lebih akrab. Belum ada? Dari Kak Ega dulu boleh Kak Ega? Kak Ega atau Kak Tirsa, Kak Adi? Kakak tuh bisa baca poinnya. Nanti teman-teman yang mungkin ini. Boleh Kak, silakan. Saya catat yang mana ya? Oke, kalau saya sih terwujudnya lingkungan belajar di mana anak bertumbuh dengan aman dan positif, pemuda punya kesempatan untuk mengembangkan potensi sehingga bisa berdampak dan menjawab tantangan global. Itu sih Kak harapannya begitu dengan adanya lembaga yang dibikin. Jadi anak-anak bisa bertumbuh dengan baik ya, dengan aman, sesuai dengan yang seharusnya gitu. Sehingga semua tuh bisa berdampak sih bagi lingkungan sekitar. Itu Kakak sayang.
Oke, terima kasih Kak Ega. Boleh tunjuk satu teman dari satu organisasi lain yang mungkin Saya lagi? kayaknya tertarik dengan ini, hidup untuk melayani dan menjadikan Ambon sebagai kota inklusi. Itu jarang banget kota inklusi. Jadi silahkan siapa? Ini kalau kayak gini langsung semua diam Kak ya. Kayaknya dari rumah generasi kakak atau Ya, gimana? dari rumah generasi. Silahkan lanjut Kakak saya. Silakan Iya, Kakak. jadi alasan kenapa saya menulis hidup untuk melayani dan menjadikan Ambon sebagai kota inklusi, karena sejak awal kami bekerja untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi benar-benar kami ke pulau-pulau, kami memberi kemampuan kami untuk melayani orang-orang di sana. Terus menjadikan Ambon sebagai kota inklusi, kami berharap ke depannya Ambon dapat akses layanan yang terbaik, yang ramah, khususnya untuk anak-anak dengan disabilitas. Karena kami bekerja untuk program disabilitas dan kusta juga, makanya harapan kami untuk Ambon ke depan jadi kota inklusi yang bisa dapat akses layanan yang baik. Jadi orang-orang dengan disabilitas juga dapat akses layanan sama seperti kita. Itu saja, Kak. Terima kasih banyak Kakak. Boleh saya tanya lagi Kak, kondisi sekarang seperti apa untuk inklusivitas di Kota Ambon? Mohon maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Oh iya Kak, boleh Kakak berbagi sedikit kondisi sekarang di Kota Ambon untuk inklusivitasnya seperti apa Kakak? Apakah sudah baik atau masih jauh dari harapan? Silakan. Iya. Ambon sebenarnya sudah dicanangkan menjadi kota inklusi. Cuman untuk akses, untuk pelayanan masyarakat dengan belum mendapatkan akses layanan yang baik. Iya. Harapan kami ke depannya ya, kami bisa melakukan banyak hal untuk Ambon bisa menjadi kota yang inklusif. Ya, amin. Terima kasih banyak Kakak sudah berbagi. Ya, Kak, makasih. Kakak boleh pilih satu lagi rekan yang sudah berbagi atau ada yang Kakak kenal mungkin dari rekan-rekan peserta. Silakan, boleh dipilih. Saya mau yang mewujudkan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana dan perubahan. Selamat sore Kak Hestin. Terima kasih tadi Kak siapa ya tadi? Mohon maaf saya lupa. Terima kasih untuk visinya Green Molucas. Yang dicantumkan itu visinya Green Molucas. Sebagaimana yang terlihat di layar, kondisi saat ini itu sangat dekat dengan perubahan iklim. Jadi kalau di luaran Ambon, kota Ambon saja sudah sedemikian bisa dibilang menuju ke arah parah begitu. Kami berharap hal tersebut tidak terjadi di kota Ambon. Jadi kami berupaya agar Kota Ambon bisa bisa mewujudkan generasi yang memang tanggap terhadap perubahan iklim. Mungkin mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dulu di rumah, pemilahan sampah, kemudian mulai lanjut ke
skala yang lebih besar, sekolah, organisasi, dan sebagainya. Yang tujuan akhirnya adalah supaya kejadian yang buruk yang menimpa daerah lain terkait sampah itu tidak terjadi di Ambon, dan menjaga supaya kota Ambon tetap kota Ambon Manise, bukan kota Ambon Pahite. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Eci. Kak Eci boleh dibagikan lagi mungkin kenapa isu tentang Green Molucas ini ya, tentang perubahan iklim di hati Kakak Eci. Kenapa? Bolehkah Kakak berbagi? Sebenarnya ini bukan isu baru. Ini sebenarnya sudah isu yang lama. Tapi kita bisa ketahui semua bahwa sekarang dampaknya semakin terasa. Jadi hal itu yang bikin kita fokus ke arah tersebut, menyiapkan generasi muda supaya semakin aware nih. Oh iya ya, kita ini cuma punya satu bumi saja, tidak ada bumi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan harapannya itu bisa datang juga dari timur, dari anak-anak Maluku. Seperti itu, Kak Hestin. Terima kasih, Kak Eci, sudah berbagi. Mungkin terakhir ya, Kak Eci boleh pilih satu statement visi terakhir yang menarik, atau yang Kak Eci rasa bisa dibagikan. Boleh scroll ya. Yang pojok kanan bawah, si Hestin, mewujudkan generasi Tanimbar yang semakin terbuka. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Boleh Kakak yang sudah menuliskan visi bagi generasi Tanimbar, boleh open mic, boleh cerita sedikit, Ya. ada apa? Silakan. Salam kenal Kak Hestin, saya Firman dari Gema Tanimbar, semua salam. Saya ada di Tanimbar dan memang bergerak dengan komunitas di sini. Visi kami, kenapa menjadikan generasi Tanimbar yang semakin terbuka bagi kemajuan, karena ketika saya mengenal Tanimbar, saya mengenal Tanimbar dengan satu sebutan The Forgotten Island, pulau yang terlupakan. Dan akhirnya Tanimbar tidak cukup berdiri di kalangan yang lain, begitu, daerah yang lain mungkin begitu, dan sangat tertutup untuk banyak hal, sangat untuk banyak hal kayaknya terkebelakang untuk setiap informasi, untuk setiap sentuhan pendidikan dan kesehatan, bahkan masalah perlindungan anak yang baru-baru ini kami juga sedang menggalakkan itu, karena kekerasan paling tinggi ada di sini, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk membangun Tanimbar yang kuat ke depannya. Kami butuh generasi yang terbuka, yang punya paradigma baru, karena untuk mengubah yang di atas, generasi di atas kami, saya rasa itu mungkin cukup butuh effort yang luar biasa, extra effort, tapi untuk generasi kami ini menjadi tanggung jawab kami dan generasi di bawah kami. Mungkin seperti itu, Kak Hestin. Ya, luar biasa sekali Kak Firman dari Tanimbar ya. Berarti sekarang mengikuti Zoom dari Tanimbar kah? Ya, saya dari Tanimbar, dari Somlaki. Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasinya Kak Firman. Ya, sama-sama Kak Hestin. Ya, oke. Apakah masih ada kakak-kakak lagi yang mungkin belum terpilih tapi mau untuk berbagi? Silakan. Jika belum ada, kita akan melanjutkan. Baik, kita akan coba melanjutkan ya. Setelah kita sudah melihat
pandangan atau wawasan ke depan, harapan apa yang sekiranya mau kita capai lewat organisasi kita. Kita akan coba lanjut ke misi ya. Ya, definisi misi sendiri secara sederhana, menurut KBBI lagi ya, tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Jadi ada suatu tujuan tadi ya, identitas kita, tujuan kita, visi kita tadi, dan bagaimana itu bisa dituangkan dalam tugas-tugas yang nyata untuk mewujudkan pandangan atau misi tadi bisa terwujud. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk itu, bolehkah kakak-kakak juga boleh menuliskan kembali secara singkat saja, tapi jangan takut ditunjuk, nanti tidak ada yang tulis. Kali ini akan dibaca saja ya. Boleh ditulis, jika tadi visinya ada tentang Provinsi Maluku atau Kota Ambon yang misalnya inklusi, atau tadi ada yang tangguh terhadap bencana, yang bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, pendidikan anak-anak di Maluku, dan seterusnya. Bolehkah dituliskan tugas-tugas apa saja yang kira-kira bisa dilakukan, dikerjakan untuk bisa mewujudkan visi itu? Secara sederhana. Silakan. Secara pribadi yang kakak-kakak rasakan untuk saya mau mengerjakan hal ini secara khusus, secara detail, poin-poin ini yang mau saya kerjakan. Silakan. Boleh dituliskan. Kali ini tidak akan diminta untuk open mic dan open cam, jadi bisa dituliskan saja secara pribadi ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih kakak-kakak untuk partisipasinya. Sudah ada 11 partisipan yang berbagi langkah-langkah misi ya, tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk bisa mewujudkan tadi mimpi dan pandangan atau wawasan di akhir yang mau kita capai. Ada yang menuliskan, melakukan edukasi, mendorong kebijakan, mendorong anggaran, dan membuka akses. Membangun Maluku yang cerdas, sehat, dan benar karakternya. Ada poin jejaring dengan berbagai sektor ya, pendidikan, kesehatan, kekerasan kepada anak, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi sirkular, mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan, program perlindungan sosial yang peka terhadap kebutuhan anak. Ini adalah secara pribadi, misi pribadi yang saya tuliskan, karena saya sekarang bertugas di Departemen Kemanusiaan dan Kebencanaan di Wahana Visi Indonesia, sehingga bertugas secara khusus untuk membangun program perlindungan sosial, khususnya ketika terjadi bencana maupun juga pra-ya, jadi tangguh bencana, adaptasi iklim maupun pengurangan risiko bencana sampai pada tahap pemulihan. Kemudian dari kakak-kakak yang lain ada juga program tanggap bencana yang peduli terhadap anak, membangun jaringan, melatih relawan pendamping, membuka layanan konseling, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk pelayanan terhadap orang-orang yang butuh pendampingan, membangun networking untuk generasi emas Tanimbar yang memerangi angka putus sekolah, gizi buruk, dan sexual abuse di Tanimbar, baku kele untuk semua pemuda potensi Tanimbar di Tanimbar, serta membangun ide kreatif bagi berbagai kepentingan di Tanimbar. Ada juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk program perlindungan sosial bagi anak, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mewujudkan generasi yang cinta lingkungan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pendidikan lingkungan hidup. Sangat luar biasa sekali ya kalau membaca ini, Kak Iga, kayaknya banyak sekali kegerakan ya yang sudah dilakukan kakak-kakak di lapangan, dan jika ini semua bisa kita sinergikan bersama, pasti kita akan bisa mewujudkan ya, secara khusus Provinsi Maluku yang lebih baik, bahkan Indonesia yang lebih baik. Oke, masih ada kakak-kakak yang mau mungkin dalam proses mengetik, sudah ada 12 orang. Nanti ini bisa kita save untuk bisa jadi poin yang bisa kita bagikan ya
dalam hal networking dan jejaring. Mungkin antar lembaga, antar organisasi, ada yang bisa kita saling kerjasamakan program-program yang sudah dituliskan kakak-kakak. Mengadvokasikan pemerintah untuk mengupayakan kebijakan yang positif untuk pendidikan yang berpusat kepada anak. Oke. Ya, baik. Saya akan coba lanjut terlebih dahulu. Kita akan polling, kita akan survei. Sebagai anggota ya, kita semua adalah part dari sebuah jejaring, organisasi, anggota, kantor, perusahaan, sekolah, yayasan, apapun itu. Seberapa penting hal-hal ini yang ada di layar menurut kita? Boleh kita bantu rank 3 poin ini. Yang pertama, ada pilihan budaya organisasi yang kolaboratif dan transparan. Yang kedua, ada unsur bagaimana kita bisa menemukan tujuan dan semangat dalam bekerja. Kalau di bahasa Jakselnya, bahasa kerennya adalah purpose dan passion. Jadi sangat penting kalau kita bisa menemukan tujuan dan passion yang sama dalam organisasi yang kita bisa bergabung. Ada juga pilihan bagaimana kita bisa berkembang, baik dari sisi pengetahuan, jejaring, kita jadi tambah pintar, punya tambah skill baru, lebih luas area cakupan kita bekerja, bisa traveling, dan lain sebagainya. Silakan boleh dipilih secara pribadi, boleh diurutkan dalam rank mana yang menurut kakak-kakak sekalian adalah unsur yang paling penting dalam organisasi sekarang kita bekerja. Ya, sudah ada 15 orang. Oke, saya juga masih sementara voting. Apakah masih ada lagi? Sudah ada 17 kakak-kakak? Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah banyak sharing tentang organisasi kita, siapa kita, lalu apa itu visi yang mau dicapai oleh organisasi kita, apa itu misi, tugas-tugas secara detail yang mau kita kerjakan untuk mencapai misi. Sekarang saya akan melanjutkan ke poin budaya organisasi. Ya, kenapa budaya organisasi ini penting, dan apa sebenarnya poin-poin menurut hasil penelitian, hasil riset, begitu, apa yang membuat sebuah organisasi itu menjadi organisasi yang efektif. Dari 3 pilihan yang ada di layar, yang muncul sebagai pilihan paling favorit dari pemirsa ini adalah menemukan tujuan dan semangat dalam bekerja. Menemukan purpose maupun passion ketika kita bergabung dalam organisasi tertentu. Lalu yang kedua, kalau bisa ketika kita bergabung di organisasi tersebut, kita bisa berkembang, kita bisa bertambah pengetahuan, jejaring, keterampilan, maupun area dan wilayah. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi yang harus kolaboratif dan tidak saling menjatuhkan ya. Kolaboratif itu bekerja sama dengan baik dan juga transparan. Oke. Adakah kakak-kakak salah satu yang mau cerita kenapa pilihannya seperti ini, atau ada yang tidak setuju mungkin? Ada yang mau membantah? Saya boleh langsung tunjuk ya, Kak Iga ya? Boleh, nanti dapat coklat. Tenang saja, jangan takut. Kayaknya icebreaker-nya belum cair. Oh, oke, siap. Lanjut sayang. Boleh mungkin saya pilih dari panitia dulu ya, kasih contoh. Dari Nona Tirsa boleh? Nona Tirsa tadi pilih apa dan alasannya kenapa? Lalu Nona Tirsa boleh tunjuk satu kakak yang ada dalam list peserta untuk berbagi. Silakan. Kak, tadi yang saya pilih nomor 1 itu budaya organisasi yang kolaboratif dan transparan. Karena apa saya pikir itu penting, sebenarnya kayak ketika kita mau bikin organisasi, tentu sudah di depannya tuh ada tujuan gitu ya, jadi itu kayak nggak masuk dalam pemikiran kami, karena kayak untuk bisa bikin satu kelompok itu karena ada dasar visi misi yang sama atau kepercayaan atau nilai yang sama. Dan yang saya pikir paling penting untuk running sebuah organisasi adalah bagaimana membangun supaya visi yang tadi yang sudah sama itu
terkolaborasi atau terimplementasi dalam budaya organisasi yang sangat kooperatif, dan di dalamnya juga ada transparan antara pemimpin dan juga semua orang di dalam itu, dalam organisasi. Gitu sih Kak dari saya. Kalau gitu mungkin saya pilih siapa ya? Kak Popi mungkin dari Rumah Generasi. Kak Popi? Silakan Kak Popi. Oke, kakak-kakak, terima kasih ya buat pilihannya. Ke Beta Katirsa, terima kasih. Kalau pertanyaannya apa yang Beta pilih, tadi Beta pilih apa namanya? Kakak-kakak dengar Beta suara? Dapat dengar kakak? Jelas Kak. Oke. Tadi Beta pilih poin pertama itu Beta pilih adanya Beta pilih budaya organisasi yang kolaboratif dan transparan, itu yang Beta pilih yang pertama. Nah, kenapa Beta pilih itu? Nanti 2 poin yang berikutnya itu Beta pilih ketiga, pilih poin kedua itu adanya kesempatan untuk berkembang, lalu pengetahuan, jejaring, keterampilan. Lalu yang ketiga itu Beta memilih menemukan tujuan dan semangat dalam bekerja. Kenapa Beta memilih poin pertama itu adalah poin budaya organisasi yang kolaboratif dan transparansi. Menurut Beta ini satu hal yang harus dibangun ya untuk sebuah organisasi. Seperti tadi yang Kak Tirsa bilang bahwa ketika kita ada dalam satu organisasi, ada dalam satu perkumpulan yang akan mengerjakan visi dan panggilan yang sama, yang paling terpenting adalah kita membangun tadi itu kolaboratif dan transparan, karena itu akan membangun kepercayaan baik pribadi maupun tim yang ada di dalam organisasi tersebut, maupun orang-orang yang akan mempercayakan program atau proyeknya untuk kita bersama mengerjakannya. Jadi kenapa saya memilih budaya organisasi yang kolaboratif dan transparansi itu menjadi poin pertama, begitu Kakak. Jadi itu penjelasan saya. Kalau tanya kenapa memilih itu, karena buat saya dasarnya harus jelas dulu begitu. Jadi ketika kita dipercayakan untuk mengelola satu proyek, itu benar-benar orang melihat tentang rekam jejak dan perjalanan-perjalanan organisasi yang kita bangun sebenarnya. Kenapa membangun itu? Karena kalau sudah ada organisasi dan budaya yang sama, budaya organisasi yang kolaboratif, kita rasa untuk yang lain tinggal mengikuti begitu. Misalnya menemukan tujuan, menemukan orang-orang yang punya visi yang sama, punya panggilan yang sama. Saya pikir itu akan menjadi poin juga, tapi yang paling penting adalah ketika memutuskan untuk membangun sebuah organisasi, ini menjadi landasan dan dasar untuk membangun. Itu sih dari Beta kakak-kakak semua, terima kasih banyak. Terima kasih Kakak. Boleh Kakak pilih satu rekan yang sudah bergabung sore ini? Beta pilih Kakak Au Putirulan dari komunitas Sombar ya, kalau tidak salah. Silakan Kakak Au. Selamat baku dapat di kelas online ini. Kakak sayang, Kakak Au kayaknya ada keluar kayaknya. Beberapa teman juga kayaknya tak keluar. Jadi Kakak boleh pilih lain Kakak. Ya, oke, pilih yang lain. Ada dari Gandong. Oke, Beta pilih Kakak Ata dari Gandong ya. Silakan Kakak, kesempatannya diberikan. Kakak masih mute. Masih mute Kak. Oke. Ya. Beta tadi pilih yang pertama, menemukan tujuan dan semangat dalam bekerja. Kenapa penting? Karena kalau menurut Beta, kalau waktu ketemu sepakat dari awal bahwa tahu ketemu punya tujuan dan ada passion di dalam, ketemu mau kemana saja itu bisa fleksibel gitu. Jadi karena sudah tahu tujuan, sudah tahu hati masing-masing, sudah tahu goalnya, ketemu akan fleksibel kemana saja waktu dan misalkan budaya organisasi yang kolaboratif dan transparan itu karena sudah dari awal kan sudah bangun trust gitu, karena tahu ya ini tujuannya,
beta percaya ale katong semua maju sama-sama kayak seperti itu. Jadi yang lain itu mengikuti. Kenapa penting yang tujuan dan passion dalam bekerja itu bisa menggerakkan ketorang untuk bisa terus maju untuk mengerjakan visi dan misi ke depan. Demikian. Terima kasih Kak Atta. Kak Atta boleh pilih satu kakak lagi? Kakak Firman juga dari Tanimbar. Danke Kakak Atta. Ya. Beta pilih sama dengan Kakak Atta, menemukan tujuan dan semangat dalam bekerja, karena memang untuk membangun satu tim, memulai dengan tim yang baru, kita perlu ada di dalam passion yang kuat dan juga punya tujuan yang sama begitu. Jadi atau menemukan tujuan kenapa kita harus duduk bersama gitu, supaya ketika nanti kita berjalan bersama, segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar akan punya dampak yang baik bagi generasi, karena memang kalau dengan komunitas beta ketong lebih fokus pada generasi Tanimbar, jadi ketong yang bisa sendiri, ketong butuh tim, dan ini paling penting untuk ada di poin pertama yang beta pilih. Mungkin begitu Kakak Hestin. Ya, terima kasih banyak Kak Firman dan kakak-kakak yang sudah berbagi. Apakah ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan? Masih ada waktu, 1 menit, boleh? Pas? Izin Kak Hestin. Silakan. Terima kasih. Kalau Eci juga tadi pilihnya yang budaya organisasi yang kolaboratif dan transparan. Alasannya karena supaya itu membentuk karakter masing-masing anggota tim ya. Jadi kalau sudah sama tujuannya, baiknya karakter yang sama itu bisa terbangun begitu. Dan karakter itu yang nanti akan semakin membentuk untuk maju ke depannya seperti apa. Kemudian transparan itu kalau buat itu penting banget ya, karena itu jadi dasar, itu jadi implementasi dari saling percaya antara satu dengan yang lain. Kembali ke karakter tadi. Terima kasih Kak Esti. Terima kasih banyak Kakak Eci. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi. Jadi 3 hal ini memang sengaja beta pilih dalam list ini karena beta akan sedikit lagi berbagi tentang satu hasil survei terkait tentang budaya organisasi, apa yang sebenarnya membuat anggota organisasinya itu merasa senang untuk bisa terlibat dalam kegiatan organisasi dan bisa tetap bertahan bergabung ya. Organisasi bisa profit, bisa non-profit, bisa dalam bentuk yayasan, dalam bentuk perusahaan, tapi di mana ada kerjasama, ada kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ditemukan bahwa ketika dalam organisasi tersebut, tadi yang kakak-kakak sudah bagikan, dari segi rankingnya memang tidak ada data bagaimana mereka sebenarnya, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tapi 3 hal ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting. Ketika anggota dari organisasi atau kalau dalam perusahaan misalnya pegawai, pekerja, mereka bisa dari pekerjaan mereka bisa menemukan tujuan dan mereka sesuai selaras dengan passion mereka dalam bekerja, mereka akan punya kecenderungan untuk stay, untuk tetap bertahan. Dan ketika bergabung dalam sebuah organisasi, mereka bisa punya kesempatan untuk berkembang dan tidak hanya dibatasi atau terbatas atau malah berkurang kapasitasnya, itu juga akan menolong untuk mengembangkan organisasi tersebut dan mereka akan memutuskan untuk mau stay dan bertahan. Termasuk juga tadi budaya organisasi. Jika budaya organisasinya budaya saling menjatuhkan, budaya yang tidak sehat di dalam organisasi, lalu tidak ada data-data yang transparan, baik dari pengelolaan keuangan, dari manajemen, dari data-data, itu juga
menjadi salah satu alasan utama organisasi tidak bisa berjalan dengan baik dan orang-orang dan anggota dari organisasi memutuskan untuk tidak lagi mau bekerja di perusahaan tertentu atau bergabung dengan organisasi tertentu. Oke, kita coba lihat apa sebenarnya yang dilakukan secara berbeda oleh 21 organisasi terbaik di dunia. Data ini Beta ambil dari Harvard Business Review yang ditulis oleh Pak Michael O'Malley ini. Dia bersama salah satu rekannya, dia menjalankan survei kepada penelitian ya, kepada 21 organisasi terbaik di dunia yang masuk, yang paling tidak organisasi tersebut pernah berada dalam ranking best companies, perusahaan terbaik untuk kita mau bekerja ya, kita mau bergabung. Daftar perusahaan terbaik di mana orang-orang merasa ini adalah tempat terbaik untuk bekerja. Yang diluncurkan baik seperti perankingan Fortune, Inc. dan seterusnya ya. Nah, metodologinya bagaimana mereka kumpulkan data, mereka kunjungi jajaran-jajaran pemimpinnya, lalu mereka wawancara, mereka tanya, mereka bertemu langsung dengan pihak HRD-nya, mereka coba gali, mereka coba tanya, tidak hanya dari pimpinan dan HRD, tapi mereka coba juga untuk diskusi ya, fokus group discussion dengan para karyawan. Jadi mereka coba mendengar juga dari sisi anggota. Mungkin kakak-kakak yang hadir sekarang ada dari antara kita sebagai perintis, sebagai pendiri organisasi, sebagai pimpinan, atau mungkin juga sebagai anggota. Nah, menurut saya ini adalah survei yang sangat penting untuk kita bisa melihat peran kita, baik di jajaran eksekutif, jajaran pimpinan, jajaran yang menentukan kesejahteraan staf dalam tanda kutip ya, dari sisi HRD, atau yang memang bertugas untuk langsung bekerja di lapangan yang menjalankan ya. Dan yang dilakukan secara berbeda oleh 21 organisasi terbaik di dunia ini, kalau dikompilasi ada artikelnya nanti kita bisa baca. Tapi saya coba untuk buat list yang lebih sederhana. Tadi kita bicara soal budaya ya. Nah, ini adalah budaya yang dibangun di organisasi tersebut yang membuat organisasi ini menjadi organisasi yang sangat kompetitif dan banyak sekali yang senang untuk bekerja dan bertahan di situ. Oke. Saya mau untuk minta juga kakak-kakak boleh berpartisipasi dari semua list yang sudah muncul ini, boleh dikasih skala ya, pribadi dari kakak-kakak sendiri. Mana yang paling, mungkin rate-nya dari 0 sampai 100, berapa persen kakak-kakak merasa ini yang paling penting dan yang paling kakak-kakak senangi. Yang pertama, ditemukan dari data itu adalah put people first. Jadi organisasi yang menghargai manusia, organisasi yang menghargai staf, karyawan, pegawai, atau anggotanya sebagai aset yang paling berharga, itu biasanya adalah organisasi yang masuk dalam top list sebagai organisasi yang tadi ya, berada di jajaran tertinggi best companies to work for. Jadi organisasi, perusahaan di mana perusahaan terbaik untuk orang mau untuk bekerja. Jadi kita merasa ketika kita berada dalam organisasi tersebut, kita merasa sangat dihargai. Hak-hak kita dipenuhi, lalu kita didengarkan, lalu kesehatan kita juga diperhatikan, ya, dan juga mungkin ada benefit-benefit yang diterima, karena ada yang bersifat volunteer, mungkin kita tidak digaji dalam organisasi tersebut, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain kita yang kita bisa dipenuhi, begitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana organisasi tersebut bisa membantu anggota, pegawai atau staf mereka bisa menemukan dan mengejar impian mereka. Tadi ya ada tujuan ya, tujuan ada passion. Ketika organisasi membantu dan memfasilitasi para karyawannya untuk bisa mengejar passion mereka, bekerja sesuai passion dan seterusnya, ternyata itu justru meningkatkan keputusan untuk bisa tetap stay atau malah meninggalkan organisasi tersebut. Dan yang pasti kalau stay berarti tujuan organisasi akan bisa tercapai dengan lebih baik, bekerja dengan lebih efektif. Lalu organisasi-organisasi yang membangun ikatan, jadi ada koneksi ya, solidaritas secara pribadi dan juga kepada keluarga, itu juga menunjukkan data bahwa menjadi organisasi yang berada dalam ranking-ranking cukup tinggi seperti itu. Jadi ketika organisasi membangun budaya bahwa mereka peduli kepada stafnya, kepada anggotanya,
peduli kepada kondisi kehidupan pribadinya, dan juga peduli kepada keluarga mereka, itu menunjukkan bahwa organisasi ini layak untuk mereka tetap berada dan bergabung di dalamnya. Ini kita bicara soal budaya organisasi. Lalu bagaimana organisasi bisa mendukung ownership, rasa kepemilikan? Karena seringkali tantangan yang dihadapi juga adalah bagaimana ketika hasil karya kita dalam organisasi yang kita sekarang bekerja atau kita volunteer misalnya menjadi relawan, itu tidak cukup diakui atau malah diambil kepemilikannya dalam tanda kutip ya. Jadi kita tidak mendapatkan benefit yang tepat maupun pengakuan yang tepat. Ternyata itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa mendukung bagaimana kita mengambil keputusan untuk bekerja atau meninggalkan organisasi tersebut. Jadi ketika ada rasa ownership, kita diakui, hasil karya kita dihargai, dan juga kita bisa merasa bahwa ini adalah karya saya, itu ternyata mendukung anggota-anggota organisasi untuk bisa bekerja jauh lebih baik. Nah, ownership ini sendiri juga kalau dikaitkan menurut data yang dipaparkan itu, kalau dikaitkan dengan tujuan organisasi, ternyata dia sangat mendukung tercapainya. Jadi kan ada juga kadang-kadang budaya di Indonesia nih, karena mungkin budaya otoriter ya, kadang-kadang kita ya. Jadi apa yang dikatakan oleh pimpinan, kamu harus ikuti, harus seragam. Tidak boleh ada kepemilikanmu sendiri, dan itu adalah milik kita bersama atau mungkin milik pimpinan. Jadi hanya pimpinan saja yang boleh mengklaim pencapaian. Contohnya seperti itu. Itu justru akan berefek sangat buruk kepada hasil akhir dari visi organisasi tadi tidak akan tercapai dengan lebih baik. Kemudian yang berikut, data dari hasil survei tersebut juga menunjukkan ketika organisasi bisa memberi ruang untuk anggota, pegawai, dan staf menjadi kreatif dan menjadi diri sendiri, ternyata itu juga justru lebih mendukung menjadi tempat kerja yang sangat diminati oleh orang-orang gitu ya, atau organisasi yang mau untuk kita bergabung seperti itu. Jadi ruang untuk bisa kita adakan perubahan, kreativitas, ide kita didengar, kemudian diberikan kesempatan untuk mencoba, ada trial dan error, karena kreativitas juga identik dengan bisa ada kegagalan ya, karena butuh juga trial dan error, dan itu biasanya dikasih ruang, jadi tidak selalu menjadi hambatan. Ketika salah itu langsung kita kasih hukuman misalnya, dan tidak boleh lagi kamu mencoba hal-hal baru, tapi justru diberikan ruang untuk bisa berkreasi seperti itu. Dan itu justru adalah hal-hal penting yang perlu muncul dalam organisasi. Ini budaya. Oke, kita coba lihat rank. Dari 11 orang kakak yang sudah vote, silakan yang belum vote boleh ditambahkan. Yang paling tinggi dengan skor 5 ya, adalah bagaimana kita dihargai sebagai manusia yang menjadi aset paling berharga. Jadi bukan berarti aset lain ya, misalnya aset lain itu dalam hal baik aset barang maupun aset program. Jadi ketika pemimpin misalnya memutuskan bahwa program atau tujuan atau dana itu lebih berharga dari siapa kamu, itu juga biasanya akan membuat anggota dari organisasi tidak merasa dihargai dan tidak mau bekerja dengan maksimal, atau bahkan meninggalkan organisasi. Ranking kedua, poin 4.4, kakak vote memberi ruang ya untuk kreativitas dan menjadi diri sendiri. Budaya yang penting untuk dibangun adalah memberikan ruang untuk ada kreativitas. Yang berikut ranking yang sama, ada 4.3 di poin kedua dan ketiga. Bagaimana membantu anggota menemukan dan mengejar impian mereka. Jadi bukan berarti dibatasi atau diseragamkan semuanya, karena justru ketika anggota punya passion dan punya rasa ownership, itu justru membantu tercapainya target besar ya, target bersama. Lalu yang terakhir ada tadi ya, yang poin keempat, membangun ikatan solidaritas. Jadi dekat. Kalau di artikel ini banyak sekali, mungkin yang bisa kita, contoh saya coba bacakan ya. Untuk poin membangun ikatan solidaritas secara pribadi dan keluarga, ada beberapa
hal penting yang muncul di sini. Misalnya ada beberapa perusahaan itu yang mereka mengingat hari ulang tahun staf, tapi bukan hanya hari ulang tahun staf. Hari ulang tahun istri, suami staf, bahkan anak-anaknya. Jadi hal sesederhana itu bisa sangat membantu bagaimana staf merasa dihargai dan punya koneksi secara pribadi dan keluarga. Ada juga program visitasi, jadi bagaimana bisa berkunjung ke rumah-rumah. Jadi kedekatan yang dibangun, ikatan yang dibangun tidak lagi hanya ikatan pekerjaan, ikatan tugas, kamu hadir dengan membawa pekerjaanmu selesai dan kamu pulang. Kami tidak ada urusan lagi ya. Tapi bagaimana kita tahu kondisi keluarganya dan kita bisa visitasi, kita bisa membangun kedekatan secara keluarga. Ternyata itu menjadi salah satu poin yang muncul dari 21 perusahaan terbaik tersebut. Banyak sekali tips-tips yang menarik, nanti mungkin kalau ada waktu di sesi tanya jawab bisa kita saling berbagi, dan saya percaya pasti kakak-kakak juga punya ya poin-poin penting yang sudah dirasa berhasil dalam membangun organisasi yang efektif. Kalau saya pribadi, budaya yang paling saya temukan berharga dan penting di Wahana Visi Indonesia tempat saya bekerja adalah tadi ya, budaya poin ikatan solidaritas secara pribadi dan keluarga. Mungkin dari sisi menghargai manusia cukup dihargai, tapi mungkin bukan, saya merasa mungkin bukan itu poin paling pertama kenapa saya mau bertahan di organisasi ini misalnya. Karena saya merasa bahwa ketika saya stay di organisasi ini, saya dilihat sebagai part of a family, saya dikenal secara pribadi, saya punya sahabat, saya punya rekan, saya punya keluarga. Seperti itu. Bahkan ketika orang tua saya sakit misalnya, dari organisasi pun peduli. Mereka mengunjungi, mereka mendatangi, mereka mendoakan, mereka menghibur, dan seterusnya. Dan saya merasa punya ikatan emosional yang sangat kuat, dan itu membuat saya bekerja jauh lebih baik dibanding ketika tempat saya bekerja tidak peduli ya, tidak punya ikatan solidaritas secara pribadi dan keluarga. Itu mungkin salah satu sharing. Kita masih ada waktu, mungkin ada kakak-kakak yang mau berbagi, punya pengalaman pribadi dari 5 poin ini, dari budaya paling penting yang ditemukan di 21 organisasi terbaik dunia. Apakah ada yang mau sharing? Boleh, silakan. Belum ada? Saya mungkin kaitin. Ya, Tirsa. Kakak Tirsa, silakan. Kakak Itin, saya mau cerita, tapi mungkin bukan tentang apa yang sudah kami punya kali ya. Tapi mungkin ya ini yang kayak jadi refleksi aja ketika lihat ini ternyata dari kita sebagai organisasi-organisasi grassroots, kebanyakan ini justru yang nggak ada. Maksudnya bagaimana kita melihat anggota-anggota di dalam sebuah organisasi sebagai aset yang paling berharga. Kadang tuh kita merasa bahwa partnership dengan orang atau para donatur atau organisasi-organisasi yang akan membantu kita, justru itu yang menjadi aset yang paling berharga. Dan ketika lihat ke dalam volunteer-volunteer kita, anak-anak yang mau datang, mau bantu, kasih waktu, itu malah dianggap disepelekan kayak ini. Kita mikir mungkin kayak volunteer akan selalu datang, tapi justru kayak kehadiran mereka dan waktu yang sudah mereka berikan itu kurang banyak diapresiasi dengan baik ya, dan dihargai sebagai manusia juga gitu. Jadi saya kayak ketika lihat ini memang benar-benar refleksi bahwa ini benar banget sih, kayak keberadaan organisasi akan lebih kuat, itu akan berjalan ketika ini sih, bagaimana dalam sebuah organisasi menghargai keberadaan dari individu yang ada dalam organisasi itu sendiri. Itu sih Kak, terima kasih. Terima kasih Kakak Tirsa. Kalau boleh menambahkan, hal yang sama kurang lebih terjadi. Kenapa? Karena di organisasi tempat Beta bekerja, karena donor itu identik dengan sumber dananya, sumber daya. Jadi dana seringkali menjadi tujuan utama dalam tanda kutip ya, untuk kita bisa kejar, karena kita merasa operasional kita akan sangat bergantung kepada pemberi dana. Dan akhirnya yang dikorbankan, benar kata Kak Tirsa ya, seringkali adalah orang-orang yang justru bekerja untuk memastikan target itu tercapai. Jadi kita memaintain
relasi yang sangat baik, kita sangat menghormati donor, apapun yang misalnya donor sampaikan itu kita akan ikuti, tapi internal bagaimana kita saling sama-sama memperlakukan satu sama lain ternyata tidak sama dengan ketika kita memperlakukan donor. Jadi program oriented dibandingkan dengan people oriented ya. Jadi target tercapai ataukah kita mau untuk menyeimbangkan relasi dengan sesama staff. Nanti setelah ini saya akan coba bagikan untuk mewujudkan 5 hal ini memang cukup sulit kalau misalnya dikerjakan oleh satu orang. Sehingga nanti kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya 5 ini, 5 bahkan lebih ya, bisa tercapai dengan pembagian struktur dan tugas yang cukup jelas. Oke. Terima kasih Tirsa sudah berbagi. Apakah ada lagi kakak-kakak lain? Mungkin yang mau berbagi strongly agree atau strongly disagree? Atau punya pengalaman baik yang bisa dibagikan? Silakan. Halo Kak Hesti, saya dari Rumah Generasi Popi. Silakan Kak Popi. Ya, terima kasih untuk poin-poin penting yang memang tadi berdasarkan hasil survei ya. Jadi kalau saya betul tadi seperti yang Kak Hesti bilang bahwa terkadang kita mengabaikan manusianya. Jadi aset yang paling berharga tadi itu ya seperti donor, anggaran, dan lain-lain itu malah dinomorsatukan. Tapi orang-orang yang ada di lembaga yang sebenarnya menjadi motor penggerak untuk berjalannya satu organisasi itu malah terlupakan. Begitu. Jadi memang benar bahwa aset yang lain bukan tidak penting, tapi manusia itu lebih penting. Artinya bahwa ketika kita nyaman dalam menemukan satu tempat, satu organisasi untuk melakukan mimpi dan visi yang sama, saya merasa bahwa manusia itu lebih penting dari yang lain begitu, karena dia akan menjadi motor penggerak untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu berjalan terus begitu. Jadi ya untuk apa punya banyak donor, punya banyak uang tapi tidak ada orang yang bekerja begitu, karena tadi itu budaya yang salah dalam membangun organisasi dan mempertahankan agar orang-orang punya punya ide, punya kemampuan itu bisa dieksplor begitu di dalam sebuah organisasi Kak Hesti. Jadi menurut saya ya aset manusia itu lebih penting dari segalanya begitu. Untuk organisasi-organisasi yang memang mulai berkembang dalam proses merintis atau yang sudah besar, ini menjadi hal penting untuk dilihat begitu Kak. Itu sih dari saya Kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak. Saya punya cerita kisah nyata. Jadi ada rekan-rekan yang berada dalam departemen akuisisi ya, yang biasa tulis proposal untuk dikirim pada donor, dan mereka tuh rata-rata berhasil mendapatkan proposalnya bisa goal itu dengan rate yang cukup tinggi. Jadi hampir mungkin 80-90% proposal yang ditulis oleh teman-teman yang saya tahu ini berhasil. Jadi memang mereka sangat bagus dalam menulis proposal, sangat cerdas, tahu perbedaan requirements-nya donor, jadi bisa dikatakan pasti akan goal ya penulisan proposal. Tapi ketika mereka sebagai pencari dana atau penulis proposal itu merasa bahwa budaya organisasi tidak lagi menghargai mereka, di satu sisi ini lebih ke sharing ya, bahwa misalnya jam kerjanya langsung sudah berantakan karena mereka harus standby menulis proposal anytime, ditelepon donor kapanpun. Ada misalnya perbedaan waktu, apalagi misalnya donornya dari Eropa, Amerika misalnya, dan mereka harus menjawab email di jam 3 pagi contohnya dan seterusnya ya. Kemudian dari sisi support dari pimpinan misalnya contohnya, jadi ketika load kerja yang sudah sangat berat, tapi dari pimpinan misalnya ketika WhatsApp masuk muncul selalu yang ditanya proposalnya sudah selesai misalnya, bukan tanya misalnya sudah makan, ada sehat-sehat atau tidak gitu ya. Itu sangat berbeda tensionnya, apalagi kalau datang dari posisinya. Dan memang akhirnya rekan-rekan saya ini 3 orang resign dalam waktu yang bersamaan, 3-tiganya. Jadi mereka mengajukan surat resign bersama-sama waktu itu ya, karena load kerja yang sangat berat dan tidak merasa tadi ya ada tempat untuk mereka bisa dihargai secara manusia dan tidak lagi dilihat sebagai sosok orang-orang yang berkontribusi
bagi organisasi begitu. Dan pada akhirnya harga yang harus dibayar adalah kehilangan 3 aset yang sangat berharga yang justru akan mencari dana. Itu harga mahal yang harus dibayar ya pada akhirnya. Jadi ketika kita melihat sistem sebab akibat, akhirnya kita bisa melihat juga keputusan bijak apa yang harus kita ambil begitu. Itu salah satu kisah nyata ya. Apalagi ketika teman-teman ini ketika harus berhadapan dengan donor, ada donor-donor yang memang cukup kejam dalam tanda kutip ya. Jadi ketika donor memberikan dana, kadang-kadang donor-donor ini juga requirements-nya sangat tinggi dan sangat ketat, dan mereka juga tidak mau tahu ya. Jadi pernah diminta bekerja tanpa istirahat makan, gitu ya, disuruh rapat full, tapi tidak juga dikasih waktu istirahat dan seterusnya. Jadi dari dua sisi, dari donornya cukup kejam, dari internal misalnya timnya juga tidak punya ruang untuk merasa aman dan diperhatikan. Gitu. Oke, saya sudah dapat pesan bahwa waktu sudah mau habis, jadi kita akan lanjut ke slide terakhir. Sebenarnya ini sudah slide terakhir, nanti akan ditutup oleh game. Saya akan coba bagikan dari budaya yang sudah dari pengertian organisasi, visi misi budaya. Sekarang kita akan coba lihat lalu untuk mewujudkan tadi kan ideal sekali ya, dan kayaknya tidak ada organisasi yang bisa seideal itu, bisa mewujudkan 5-5-nya dengan baik. Nah, ada satu hal yang coba saya bagikan di sini dari sisi struktur. Ini saya adopsi dari sistem respons daruratnya Wahana Visi Indonesia, tempat departemen saya bekerja begitu. Biasanya ini adalah kondisi-kondisi di mana misalnya kita harus turun, ada bencana alam atau ada respon, lalu kita harus turun dengan staf yang sangat terbatas, dengan tugas yang sangat banyak, target, tapi kita juga harus menjalankan budaya organisasi yang bermartabat begitu ya kira-kira. Bagaimana cara pembagian perannya supaya semua itu bisa tercapai dan tidak merugikan internal gitu ya. Nah, dari sisi pembagian tugas sendiri di sini ada leader ya, disebut response manager. Mohon maaf karena dia masih dalam bahasa Inggris. Tadi saya berusaha untuk translate tapi agak susah. Saya akan bacakan saja. Jadi dari response manager ini dia berfungsi sebagai pimpinan ya. Dia berfungsi untuk memimpin, merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan dan memantau bagaimana penggunaan semua resource baik orang agar goal bisa tercapai. Jadi dia adalah leader. Lalu ada dalam pembagian itu ada kategori support, tim pendukung. Dia ini yang mengelola semua sumber daya yang ada. Dia bukan tim yang implementor, tapi dia adalah tim pendukung untuk bisa bagaimana tim yang bekerja nanti bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi tim pendukung, misalnya human. Jadi HRD masuk di sini, yang memperhatikan tanggal ulang tahun, yang memperhatikan keluarganya dan seterusnya ya. Itu berada di tim support. Lalu yang juga ada di bagian keuangan. Tadi ada pertanyaan juga soal transparansi ya. Kalau di organisasi semuanya perlu dilaporkan, istilahnya semuanya harus ada jalur akuntabilitas. Mungkin tidak perlu dilaporkan secara umum, tapi kita perlu tahu siapa kita accountable kepada siapa. Jadi tidak boleh ada posisi dalam organisasi di mana dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Itu berbahaya. Jadi dia harus tetap punya orang di mana dia harus melaporkan atau dia diawasi. Jadi dari sisi keuangan pun demikian. Jadi harus ada yang bisa mensupervisi, bisa mempertanggungjawabkan data dan dana. Gitu. Walaupun tidak di-share secara publik, tapi harus ada pihak-pihak yang memang ditunjuk untuk bertanggung jawab memastikan bahwa data dan pelaporan itu benar. Ya, biasanya kalau di perusahaan ada tim audit internal yang akan memastikan, tim khusus yang tidak punya konflik kepentingan ya. Jadi mereka bebas dari kepentingan apapun dan mereka bisa menilai secara objektif. Lalu ada juga peralatan perangkat, biasanya ini kalau di kantor disebut tim pengadaan ya, pengadaan barang jasa. Jadi memastikan tim yang akan turun ke lapangan itu siap dengan semua kebutuhan teknis, peralatan perlengkapan termasuk IT. Itu semua biasanya digabung dalam satu tim, satu support. Jika kita punya banyak orang, banyak anggota, bisa kita kasih satu orang satu tugas. Tapi jika tidak, berarti mungkin satu orang dia bisa berfungsi untuk memastikan semua itu. Tapi dipastikan orang ini, karena dia support,
dipastikan bukan dia yang turun ke desa misalnya contoh. Akan sangat berbahaya kalau orang yang mengurusi ini semua, dia juga harus ada di lapangan. Karena kalau dia berada di lapangan, berarti fungsi pendukungnya akan putus, begitu, akan hilang. Kalau saya biasa pakai perumpamaan, paling gampang begitu ya, kalau kita pakai perumpamaan anggota tubuh, response manager ini saya biasa pilih sebagai jantung. Jadi jantung yang memastikan detak hidup kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa memompa darah kita, saluran darah kita dengan baik, jadi organisasi bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau jantungnya berhenti berdetak, berarti organisasi juga mati ya. Jadi sangat penting. Support service ini saya umpamakan kalau dalam anggota tubuh itu, kalau program ini dia yang merencanakan, sehingga biasanya bisa setuju tidak setuju ya, tapi kalau saya selalu melihat dia itu seperti bagian kepala, bagian otak. Jadi dia yang harus bisa plan, dia yang harus bisa merencanakan, mendesain, dan bisa istilahnya dia bisa mengevaluasi dan bisa memonitoring seperti itu. Kalau tim support, anggap saja pembuluh darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darah tidak mengalir dengan lancar ke tubuh kita, berarti kaki dan tangan kita misalnya bisa lumpuh. Siapa kaki dan tangan? Itu biasanya adalah tim operation. Tim operation ini adalah mereka yang menjadi ujung tombak yang biasanya turun akan implementasi. Kenapa harus ada segregasi tugas tadi ya? Karena itu penting sekali. Kalau misalnya yang implementasi juga yang harus bertanggung jawab dengan semua tim support, maka pasti yang terimplementasi di lapangan tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk tim program ini siapa? Mereka adalah yang bertugas untuk merencanakan, mendesain, melakukan improvement, menganalisis data, mengumpulkan data monitoring, dan itu bisa dikasih input kepada tim implementasi untuk mereka bisa improve. Kalau di tim WVI biasanya tim program bisa 1 orang, misalnya dalam tim kecil ya, yang biasa disebut dengan MLC ya, Monitoring Evaluation and Learning Officer atau koordinator. Dia betul-betul harus bisa menarik diri dari semua yang sedang terjadi, dia harus bisa clear, dia harus bisa melihat lebih gambaran besar, dia harus bisa buat program yang lebih utuh, dia harus bisa mengevaluasi dan memberikan input agar operation ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tim operation ini kalau di Wahana Visi paling banyak, mungkin stafnya ada sekitar 300 lebih, karena mereka ini yang tadi ada di peta itu ya, yang ada di semua provinsi, yang ada di semua kabupaten, tim operation ini. Jadi yang turun, jadi yang menjadi koordinator pengembangan masyarakat, yang officer yang buat survei, yang turun melatih guru-guru, dan semuanya ada di tim operation. Mereka bekerja sesuai dengan support yang diberikan dan program yang sudah dirancang. Kemudian ada liaison. Liaison ini kemitraan. Kalau saya pakai perumpamaan dalam anggota tubuh itu, kalau operation tadi kaki dan tangan. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kaki dan tangan, mereka harus siap lari nih misalnya, tapi mereka masih dibebani dengan tugas untuk menjadi pembuluh darah juga, untuk mengalirkan darah, dan juga dibebankan tugas untuk berpikir dulu, gitu ya, untuk desain dulu, evaluasi dulu, atur data dulu, tabulasi data dulu. Pasti operation biasanya akan terhambat sekali, jadi akan lambat gitu ya. Lalu dari sisi liaison ini saya biasa umpamakan jadi mulut, jadi kemitraan. Mereka yang memfasilitasi bagaimana bisa bermitra dengan stakeholders, bisa dengan donor, bisa dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, dengan membuka jalan ya masyarakat dan seterusnya. Lalu dari sisi security, bagaimana semua program ini bisa dijalankan dengan aman, tidak ada resiko yang tidak dipetakan sebelumnya, dan bisa dimitigasi masalah-masalah yang bisa muncul begitu. Apakah semua ini harus ada satu orang satu, Kak? Tidak juga. Bisa, nanti kita akan lihat ya, bisa digabung. Bisa juga kalau sumber dayanya sedikit, bisa kita gabungkan fungsi-fungsinya, tapi kalau tidak bisa kita pecah bahkan lebih detail lagi ya. Saya coba lanjut. Tadi sudah clear ya Kakak, habis ini ada kuis. Response manager, tadi kita umpamakan jantung, dia memastikan detak perputaran kehidupan dalam tubuh kita, perputaran darah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian dari support, kita umpamakan dia itu sebagai pembuluh darah yang mengalirkan semua sumber daya, nutrisi, dan kebutuhan dari semua organ tubuh bisa diterima dengan baik. Program, mereka yang adalah otak, mereka yang mendesain, merancang, mengevaluasi, memberikan improvement. Operation itu kaki dan tangan yang siap lari, siap kerja, siap menjalankan perintah, siap
garda terdepan lah ya untuk bisa menjalankan program. Liaison itu mulut, dia yang bisa memastikan memfasilitasi komunikasi, memfasilitasi kemitraan, memfasilitasi stakeholders bisa berjalan dengan baik. Lalu security ini saya bisa pakai perumpamaan yang melindungi kita, jadi dia kulit. Jadi dia bisa memastikan bahwa kita merasa aman, kita merasa terlindungi, kita punya jaminan untuk bisa bekerja dengan baik ya. Oke, bentuknya seperti apa biasanya? Kalau misalnya dia dalam program yang sederhana, response manager atau pimpinan dengan fungsi security itu bisa digabung dengan liaison. Jadi misalnya program manager bisa berfungsi untuk memastikan semua resiko dikendalikan dan juga bisa menjadi ujung tombak kemitraan. Itu bisa digabung. Jadi pastikan ada yang accountable untuk fungsi-fungsi itu. Lalu program dan operation baiknya dipisah. Karena biasanya kita kalau mengerjakan, kita yang kerja, kita sulit menilai diri kita sendiri sudah bagus atau belum ya. Butuh orang di luar kita yang melihat, kamu tuh kurangnya di sini, tolong tingkatkan gitu. Tapi biasanya kalau sangat terbatas, misalnya program operation bisa digabung, lalu support ini memang selalu harus terpisah. Jangan sampai digabung karena pasti lumpuh ketika kita mengerjakan semuanya ya, dari sisi admin sampai lapangan dan perencanaan. Nah ini kalau misalnya dia cukup kondisinya cukup ideal, jadi banyak orang yang bisa kita pecahkan. Response manager, pimpinan ada, untuk security ada, liaison ada. Liaison itu biasanya tim advokasi dan komunikasi. Nah, biasanya kalau kita punya tim sosial media, tim advokasi ke pemerintah, tim website, tim pembuat video, dokumenter, semuanya itu bisa kita pool di tim liaison ini. Jadi kemitraan kita akan semakin solid, semakin mantap. Lalu dari support service, people and culture ini adalah, kalau istilahnya itu adalah HRD ya. Jadi betul-betul ada departemen khusus, orang khusus yang ditunjuk, mengurus semua administrasi dan kesejahteraan karyawan. Finance, ada tim keuangan yang mengatur semua nota, pertanggungjawaban, transparansi, dia mereview, memastikan itu benar, tercatat. Logistik, dia yang memastikan ada pengadaan, pesan kendaraan, bayar bensin, beli flip chart, beli spidol, ada orang khusus yang bisa memastikan itu. Ada tim IT, apalagi sekarang ya, semuanya dia harus punya pemahaman yang baik. Tim administrasi juga, dia yang mengatur semua pendataan surat keluar masuk dan seterusnya. Biasanya tuh ada. Mungkin ada fungsi yang bisa digabung. Nah, operation ini yang biasanya akan sangat unik. Bisa dipecah berdasarkan wilayah, dibagi per kabupaten, per kecamatan, atau per provinsi misalnya. Bisa juga dibagi dengan technical team. Jadi memang ada khusus, misalnya dia ahli di bidang sanitasi, water and sanitation, dia ahli di bidang education, misalnya dia ahli di bidang hunian, ahli di bidang distribusi makanan pangan, dia memang orang kesehatan, dia orang perlindungan. Tadi banyak ya kakak-kakak yang menceritakan soal perlindungan anak, kekerasan terhadap anak. Apakah punya orang-orang yang punya technical skill yang khusus di bidang itu, biasanya ada di bawah tim operation. Kemudian untuk tim program, dia biasanya adalah program ini yang tadi, dia liaison dengan donor. Jadi dia menulis proposal, dia yang merencanakan targetnya seperti apa, dia kirim, dananya yang kita butuh berapa, biasanya satu tim gitu, yang menggolkan program kepada donor. Lalu ada tim design, monitoring, and evaluation, bagaimana mereka bisa mengevaluasi, bisa membuat kuesioner-kuesioner yang tepat, statistik yang tepat, data yang dipakai untuk operation bisa bekerja dengan lebih efektif. Lalu ada tim akuntabilitas, jadi bagaimana ada feedback ya, masyarakat bisa kasih laporan, bisa kasih saran, staff juga bisa punya pengaduan yang aman tanpa merasa terancam dan seterusnya. Lalu ada information management juga, data-data itu bisa terpilah dengan baik, ada banyak dashboard bisa kita pakai secara gratis sekarang, Google Studio, Power BI gitu, jadi kita bisa tahu progres kita dan seterusnya. Oke, dari pembagian tugas ini, saya mau ajak kakak-kakak sekalian untuk bergabung dalam game sebelum kita tutup ya. Mungkin habis ini ada icebreaker juga. Silakan, baru 3 orang yang bergabung, boleh tambahkan nama kakak-kakak di pertanyaan. Tadi sudah diingat ya, mungkin istilah-istilahnya istilah resmi, tapi ingat saja pemimpin itu adalah jantung, tim support itu pembuluh darah, tim operation itu kaki dan tangan yang bekerja, tim planner yang tulis proposal, yang buat survei, buat evaluasi itu adalah otak yang merancang dan plan,
kemudian tim security yang memastikan keamanan itu seperti kulit kita yang membuat kita merasa terlindungi dan aman. Lalu tim liaison, kemitraan, advokasi, komunikasi, promosi, marketing, tim sosial media itu seperti mulut ya. Dia yang membantu untuk berkomunikasi dan bermitra. Oke, sudah ada 14 kakak. Saya boleh mulai saja. Atau masih ada yang mau login, bisa klik di link Mentimeter yang Kak Ega sudah posting atau buka menti.com, www.menti.com, lalu input kode yang ada di layar. (14 orang), oke. Ini juga bergantung jaringan ya, jadi semoga jaringan mendukung. Hadiahnya sudah disiapkan Kak Ega dan Kak Tirsa. Oke. Saya mohon izin mulai gamenya. Silakan boleh cepat. Oh, sorry. Hilang ya. Di kakak munculkah pertanyaan nomor 1? Lanjut kedua langsung, Kak. Oke, mohon maaf. Apakah ada error? Ya, langsung ya pertanyaan kedua. Apa fungsi tim program? Silakan 10 detik. Ya, 13 menjawab benar ya. Oke. Kalau mulut tadi tim liaison, otak tim planner ya, tim program, jantung leader. Oke. Kita lihat leaderboard. KFK, siapa ini? Oke. Pertanyaan berikut. Apa fungsi tim operasional? Cukup gampang ya. Semoga masih ingat. Oke, 16 orang sudah memilih. Ya, 11 orang benar. Kaki dan tangan ya. Tim operasional yang menjalankan program di lapangan. Oke, kita lihat leaderboard. Persaingan sangat ketat ya. Bedanya mungkin hanya 3 poin kayaknya. KFK juara 1, Karut, KSK, Kak Brian, Kak Eci, Kak Tirsa, Kak Ata, Kak Firman, Kak Jovan, Kak Wira. Selamat ya. Kalau masih ada waktu sebenarnya mau kuis lagi, tapi kayaknya waktu sudah habis. Silakan kalau mau dilanjutkan Kak Iga atau mau Q&A dulu, saya kembalikan. Terima kasih.